Halo, selamat datang kembali di channel VG Trader Bandarmologi Saham. Kali ini kita akan membedah pergerakan menarik dari saham SIDO. Industri jamu dan farmasi SIDO muncul TBK. Saham defensif yang selama ini dikenal stabil, tapi kini menunjukkan sinyal menarik dari sisi bandarmologi dan valuasi fundamental. Apakah ini tanda turnaround play atau justru jebakan dead cat bounce? Mari kita bahas satu persatu. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, disclaimer. Video ini bukan rekomendasi beli atau jual. Semua analisa bersifat edukatif berdasarkan data publik dari ksi.co.id, laporan keuangan, dan data pasar. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda masing-masing. Oke, langsung aja kita masuk ke analisa bandarmologi saham SIDO Oktober 2025. Data kepemilikan efek lokal dan asing dari ksi.co.id Juli 2025 sampai dengan September 2025. Per Juli 2025, kepemilikan retail di SIDO sebesar 12,69%. Turun menjadi 12,39% di Agustus dan kembali menurun ke 11,82% di akhir September. Sementara, institusi domestik naik dari 77,71% ke 77,71%. Dan kepemilikan asing meningkat dari 9,88% menjadi 10,47%. Artinya apa? Retail terus keluar, sementara dana besar, baik institusi lokal maupun asing, perlahan masuk. Ini menunjukkan adanya akumulasi diam-diam oleh smart money di tengah harga yang masih sideways. Data Broker Summary bulan berjalan, data terkini. Dari data Broker Summary periode 1 hingga 10 Oktober 2025, terlihat gambar sebelah kiri, broker akumulasi dominan domestik, CC, XL, dan PD. Sementara di sisi asing, gambar sebelah kanan, terlihat big distribution dari BK dan AK dengan net value sekitar 3,2 miliar rupiah. Meski asing terlihat distribusi ringan, akumulasi oleh broker lokal besar menandakan akumulasi retail ke institusi domestik. Dengan kata lain, smart money lokal mulai masuk, memanfaatkan harga yang masih di bawah nilai wajarnya. Kinerja keuangan year on year. Dari laporan keuangan kuartal kedua 2025, pendapatan turun 3,6%, laba bersih juga menurun 1,3%. Namun, secara konteks, penurunan ini jauh lebih kecil dibanding 2 kuartal sebelumnya. Dengan margin laba bersih masih di atas 30%, SIDO tetap termasuk salah satu emiten consumer defensif paling efisien di sektor farmasi. Artinya, turnaround-nya mulai terasa meski belum penuh. Valuasi. Dengan harga Rp535 per lembar, SIDO punya PER 13,36 kali dan PBV 4,81 kali. Secara absolut, valuasi masih premium. Tapi kalau kita lihat dari historical range, PER-nya justru mendekati level bawah. Artinya, investor sudah mulai pricing in pelemahan laba, dan di level sekarang potensi re-rating bisa muncul kalau laba mulai pulih di 2026. Profitabilitas net profit margin stabil di kisaran 32,8% dan ROE kuat di 36%. Ini level yang jarang dimiliki oleh perusahaan konsumer lokal. Profitabilitas SIDO masih di kategori excellent quality business, menandakan bisnis intinya tetap solid meski valuasi sedang tertekan. Likuiditas dan solvabilitas. Debt to equity ratio hanya 0,09 kali dan current ratio 230%. Artinya, perusahaan ini bebas utang dan sangat liquid. SIDO termasuk kategori perusahaan dengan neraca paling sehat di Bursa Efek Indonesia. Intrinsic value. Dari 3 pendekatan valuasi, metode EPS growth menunjukkan nilai wajar di Rp247. Metode ROE di Rp400.
metode book value di Rp517. Harga sekarang di Rp525, berarti sudah mendekati nilai wajarnya, tapi dengan margin of safety yang tipis, sekitar minus 3%. Jadi posisi SIDO saat ini bisa dibilang fairly valued, bukan murah ekstrim. Analisis teknikal. Secara teknikal, harga masih sideways antara 486, 540 dengan resistensi penting di 580. Jika mampu breakout 580, potensi rally ke 620 sampai 640 terbuka lebar. Namun selama masih di bawah 540, pergerakan SIDO masih dalam fase akumulasi mendatar, belum ada konfirmasi markup. Kesimpulan turnaround. Struktural, neraca sehat, DER sangat rendah. Earnings, penurunan laba mulai melambat. Valuasi, masih di level wajar, tidak overvalued ekstrim. Smart money, ada indikasi akumulasi dari institusi domestik. Kesimpulannya, SIDO berada di fase early accumulation, peluang bagi investor sabar yang mencari dividen compounder jangka panjang. Framework Buffettology, turnaround play, sudah mulai, laba mulai stabil. Compounder potential, ya, dividen yield tinggi. GARP, sedang, growth moderat, valuasi masih wajar. Strong mode, ya, brand dan distribusi kuat. Sigarbat, tidak, bisnis masih sehat. Final Action Plan. Strategi hold akumulasi bertahap di bawah 525. Zona aman akumulasi 490 hingga 515. Trigger buy breakout 540 disertai volume tinggi. Potensi upside ke area 620 hingga 640. Risiko utama laba stagnan dan tekanan margin di 2026. SIDO memang belum bullish penuh, tapi menunjukkan tanda-tanda kehidupan di tengah tekanan sektor konsumer. Smart money mulai bergerak, valuasi mulai rasional, dan fundamental tetap kuat. Untuk investor defensif dan pemburu dividen, SIDO masih layak masuk watchlist akumulasi. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update mingguan analisa saham berbasis data KSEI, broker summary, dan intrinsic value. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap rasional, tetap objektif, dan ingat, di balik setiap grafik selalu ada pergerakan bandar.